بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Sadaqallahu Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan aneka anugerah yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia. Kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa melanjutkan segala amal ibadah kita
Semoga sebagai bekal menuju kehidupan akhirat kelak insyaallah. Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada ayat 135 dari suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, tahtadu, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa, katakanlah tidak, bahkan kami mengikuti millah, yaitu agama Ibrahim, hanifah, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia itu Ibrahim dari golongan orang-orang yang musyrik. Ini kata Allah, sebuah informasi bahwa orang-orang Yahudi berkata dulu kepada kaum muslimin di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka mengatakan, kalian penganut agama Yahudi karena agama Yahudi itulah yang paling benar dan yang beroleh hidayah dari Allah. Begitu pula orang-orang Nasrani di zaman Rasulullah berkata kepada kaum muslimin, jadilah kalian penganut agama Nasrani atau agama Kristen, sehingga kamu akan beroleh hidayah, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semua pernyataan yang mereka sampaikan ini, oleh Allah dijawab bahwa mereka itu adalah dusta. Ini adalah kebohongan yang besar, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW itu mengikuti agama Ibrahim, yang kata Allah agama yang lurus. Qul bal millata Ibrahim hanifa, bahkan sampaikan wahai Muhammad pada mereka, kami mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yaitu yang lurus. Jadi ini oleh Allah disuruh kita menjawab, kitalah Islam, agama yang paling benar, yang mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Jadi ini disebutkan dalam ayat ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, siapapun dari kalangan umat manusia yang mengklaim dirinya adalah yang paling benar, itu adalah sebuah kedustaan. Jadi jangan dikira ini namanya dalam ayat ini kasuistik, ya, dulu terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengklaim dirinya agama yang paling benar, ya. Bisa juga orang mengaku kelompok yang paling benar, ya, kelompok yang paling benar, ikutilah kami, ya, itu adalah kedustaan. Kalau orang itu sudah memeluk ajaran Islam, itulah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agamanya adalah Islam, mengikuti syariat yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itu adalah agama yang lurus, yang toleran, yang sudah
ditetapkan oleh Allah dengan syariat yang moderat. Dan ini untuk menjawab semua orang, jadi bukan hanya menjawab untuk khusus orang Yahudi dan Nasrani saja, ya. Siapa saja yang mengklaim dirinya paling benar, itu adalah sebuah kebohongan. Kami mengikuti millah Ibrahim Hanifah. Mengapa kok selalu disandarkan kepada Ibrahim kebanyakan di dalam ayat Quran? Padahal semua agama itu, agama para nabi adalah Islam. Kenapa tidak langsung kepada Ibrahim saja? Padahal semua nabi itu beragama Islam. Karena ini adalah pendiri bapak monoteisme. Dan syariat itu kebanyakan dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu diteruskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Ibrahim diantaranya ibadah haji, berkorban, kemudian khitan. Bahkan semua para nabi itu berhaji. Nanti di dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, kelak Nabi Isa alaihissalam juga akan turun di bumi ini, dia akan tawaf dulu, ya. Itu dalam hadis Bukhari disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini kata Allah, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu orang-orang musyrik, karena orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Kalau Ibrahim itu beragama Yahudi, berarti nanti Ibrahim itu melakukan kesyirikan. Sebab orang-orang Yahudi memiliki keyakinan itu Uzair itu anak Tuhan. Kalau Ibrahim itu disebut oleh orang-orang Yahudi beragama Nasrani, berarti nanti Ibrahim itu melakukan kesyirikan, karena Nasrani itu agama yang menyembah kepada Isa al-Masih, ya. Oleh Allah diceritakan, disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah dzalika qauluhum yudhahi'una qala alladziina kafaru min qabl. Kata Allah, orang Yahudi berkata bahwa Uzair, nabi, salah satu dari nabi Bani Israel, Uzair itu anak Tuhan. Dan orang Nasrani berkata bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nah, berarti kalau Ibrahim itu agamanya Yahudi, nanti kan musyrik. Karena memiliki keyakinan bahwa Uzair itu anak Tuhan. Kalau Ibrahim itu beragama Nasrani, berarti Ibrahim itu nanti melakukan kesyirikan karena menganggap Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi ayat ini juga membantah mereka, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu adalah golongan orang-orang musyrik. Seorang ulama mufassir menyebutkan ayat 135 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang semangat orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam menyebarkan agama mereka yang batil. Jadi agama yang batil ini. Jadi kita jangan sampai terkecoh mau menyamakan semua agama. Tadi ada wihdatul adyan, menyamakan semua agama. Jadi yang benar bukan Islam saja. Jadi Yahudi, agama Nasrani, Kristen, dan sekte-sekte yang lain itu juga benar. Ya, jangan menganggap kemusyrikan itu disamakan dengan Islam. Sampai untuk menyamakan itu ada seorang kiai ketika ditanya seorang ibu, Gus, Gus itu tahu ya, namanya Gus.
Gus, anak saya ini satu-satunya laki-laki. Saya sedih. Bagaimana menurut pendapat Anda? Anak saya satu-satunya itu masuk Kristen. Apa kata Gus? Nggak perlu saya jelaskan Gusnya siapa. Nah, itu Gus apa Dus ya. Apa katanya? Oh ya nggak apa-apa. Anak Tuhan satu-satunya laki-laki masuk Kristen nggak apa-apa kok. Nah, ini, ya. Ini hujan apa sungguhan? Namun ini ada, ya. Jadi untuk menyamakan nggak apa-apa. Jadi anak Tuhan yang satu-satunya anak Tuhan laki-laki itu Kristen nggak apa-apa. Ini Masya Allah itu sudah menjalar ya persamaan agama itu ya mau disamakan. Jadi mereka mengklaim paling benar. Kalau nanti agama itu sudah berhasil disamakan, maka tata cara ibadahnya juga akan disamakan, ya. Terserah mau di masjid atau di gereja, ya. Jadi Masya Allah sekarang ini. Jadi menganggap paling benar. Nanti kalau sudah bisa disamakan tata cara ibadahnya, Tuhannya sudah bisa disamakan, maka nanti disamakan pula cara-cara ibadahnya. Disatukan pula nanti kitabnya. Kitab Yahudi, Nasrani, dan Islam akan disamakan. Di Eropa, sudah saya baca, mungkin belum masuk ke Indonesia, itu mau menyamakan semua agama dengan cara kitabnya ini orang Yahudi yang pegang kitab Taurat atau Talmud, dan Kristen megang perjanjian baru serta Quran, itu dijadikan satu bundle, satu kitab ya, Quran, Bible. Nah, jadikan satu. Ini di barat sudah ada sekarang ya. Jadi ini sebagai bantahan terhadap mereka yang getol semangat dari kaum Yahudi dan Nasrani dalam menyebarkan agama yang batil. Maka begitu pula umat Islam hendaknya senantiasa berdakwah mengajak orang lain kepada agama yang benar, yaitu Islam. Itu tafsiran ulama yang sudah saya baca ya. Lalu di ayat 136 kata Allah ini, wahai orang-orang muslim, orang-orang beriman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna mir rabbihim. Ini kata Allah, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang muslim, qulu, sampaikan kepada mereka, amanna, kami beriman pada Allah dan beriman pula apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan percaya kepada apa yang diturunkan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbat, dan anak cucunya. Beriman pula wa ma utiya Musa wa Isa, beriman pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. La wa ma utiya nabiyuna, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina hadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan di antara salah seorang dari para nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah kami ini patuh. Di orang muslim itu suruh menyampaikan kami beriman pada Allah, mengakui, meyakini ketuhanan Allah, keuluhiyahnya, hanya menyembah Allah saja, juga asma wa sifat.
nama-nama dan sifat-sifat Allah baik dalam hati atau perkataan serta perbuatan, juga beriman kepada apa yang ada dalam kitab kami. Kitab kami itu Quran, dan didukung pula oleh wahyu yang kedua yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, termasuk ajaran yang dibawa oleh pemilik agama ini yang sebagai anutan yaitu Ibrahim alaihissalam, juga kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi sesudah Ibrahim, dan kami semua itu tidak membeda-bedakan di antara mereka. Seorang ulama berkata, ayat ini seperti satire yang menyinggung orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa orang-orang Islam, orang-orang beriman itu adalah penuh toleransi. Bagaimana ayat ini menunjukkan tentang toleransi Islam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya? Ini diantara isinya. Umat Islam itu mengatakan, kami tidak membeda-bedakan di antara salah seorang di antara para rasul. Semua diimani. Mulai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak, Yakub, dan seluruh anak keturunannya, dan apa yang diturunkan pada Musa dan Isa berupa Taurat dan Injil, kami tidak membeda-bedakan. Ini toleransi umat Islam yang diajarkan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana kita beriman kepada semua para nabi dan rasul. Orang Yahudi itu beriman kepada Musa alaihissalam dan semua para nabi. Tapi Yahudi tidak beriman, itu namanya tidak toleran terhadap dua orang nabi, yaitu Isa dan Nabi Muhammad SAW. Sementara orang-orang Nasrani mengimani semua para nabi dan rasul, termasuk beriman kepada Musa, namun dia tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada semua para nabi. Kalau kemudian ada tuduhan, itu buktinya umat Islam tidak toleran. Mereka, kaum laki-lakinya, itu diperbolehkan dengan syarat yang ketat menikahi ahli kitab, yaitu di antara Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Maidah ayat yang kelima, ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qabli, ya. Dihalalkan kamu menikahi orang-orang beriman, perempuan yang beriman yang menjaga kesuciannya, dan dihalalkan pula menikahi yaitu orang-orang ahli kitab baik Yahudi dan Nasrani. Orang laki-laki muslim itu katanya boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Ya, kita tidak diperbolehkan Yahudi dan Nasrani itu menikahi muslimah. Kenapa? Itu tidak toleran katanya. Bagaimana jawabnya? Nah, kita ini sudah beriman dengan semua para nabi dan rasul. Sebab laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani, sebab laki-laki muslim ini beriman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian sampaikan kapan laki-laki Yahudi dan laki-laki Nasrani itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kami serahkan putri-putri kami untuk boleh dan dihalalkan untuk menikahinya. Ya, itu jawabannya. Jadi ayat ini kata ulama, ayat ini toleransi nih. Nabi
Jadi kalau kita ini satu aja tidak diimani. Jadi tidak diimani itu kita iman pada Nabi Muhammad, tapi kita tidak beriman kepada Musa atau Isa. Nah, kita menjadi kufur, menjadi kafir. Nah, makanya kalau disebut nama-nama Nabi itu Ibrahim alaihissalam, mesti begitu. Ya, Ismail, Ishak alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad, mengapa tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun mengaku umat Nabi Muhammad, kalau tidak bersolawat pada Nabi, sementara nama Rasulullah SAW itu disebut di dekatnya, kata Rasul, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit atau bakhil itu adalah orang yang apabila di sisinya dia mendengar namaku, kata Nabi, disebut Muhammad, tapi walam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi ini ya, umat Islam tidak membeda-bedakan salah seorang rasul di antara mereka. Jadi ayat ini, ayat 136, ini berisi hal-hal yang penting. Keharusan menyatakan prinsip dasar akidah, ya. Kemudian keharusan mempercayai semua para rasul dan kitab-kitab suci dari sisi Allah. Walaupun di dalam perjalanan sejarah kitabnya Musa alaihissalam itu dipermak menjadi Talmud. Istilah Talmud itu diuntal, dimut, ya. Menjadi dipermak menjadi rusak, ditambah dan dikurangi. Begitu pula kitab Injil yang sekarang beredar itu adalah perjanjian baru, itu sudah mengalami distorsi. Nah, nanti kalau ada orang mengatakan Quran itu juga mengalami pemalsuan katanya, itulah tanda kekufuran seseorang, ya. Ya, agama Syiah itu diantaranya. Agama Syiah itu dibangun oleh orang Yahudi, ya, yang sekarang memiliki keyakinan bahwa kitab suci Quran sekarang beredar itu, nah ini namanya tidak lagi sekedar membeda-bedakan, yang kufur kepada kitab-kitab para nabi, diantaranya Al-Quran. Mereka mengatakan di antara tokoh, namanya tokoh Syiah itu ya, Dr. Nuri At-Tabarsi, dia mengatakan kitab Quran yang beredar sekarang itu mengalami pemalsuan. Yang memalsu adalah sahabat-sahabat Muhammad SAW, ya. Bagaimana kalau orang tuh memiliki keyakinan bahwa Quran sekarang itu palsu? Kufur nih, ya. Bukan hanya tidak percaya kepada kitab Taurat dan Injil, kepada Quran aja itu dia tidak percaya karena mengalami pemalsuan. Nah, ini diantara kufur ini, ya. Orang-orang Syiah ini, agama Syiah yang membangun dulu adalah Abdullah bin Sabah. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, karena orang Yahudi itu selalu menyandarkan dirinya kepada Ibrahim alaihissalam, ya, seperti bernasabkan kepada Ibrahim. Bahkan katanya agamanya juga agamanya Ibrahim, padahal nggak benar. Mereka itu mengalami penyimpangan. Begitu pula orang-orang Nasrani mengaku dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Bahkan agamanya kata ngikuti milah Ibrahim. Dan itu satu kebohongan. Karena kedekatan itu tidak ditinjau dari dekatnya nasab atau keturunan, ya. Ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lambat amalannya, nggak segera dia kalau mendengar kebenaran dari ajaran Allah,
tidak segera mendahului sebagai pioner yang membenarkan dan mengamalkan. Siapa yang lambat amalannya, kata Rasulullah, maka lam yusri nasabuh, tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Kan sekarang kan begitu. Jadi orang Yahudi menyandarkan nasabnya kepada Ibrahim. Begitu pula Nasrani. Orang-orang Islam juga demikian. Banyak menyandarkan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Cuma amalnya ini benar apa enggak? Ya. Jadi kita jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Mengaku bernasabkan kepada Ibrahim. Bahkan mengaku agamanya mengikuti Ibrahim. Tapi bohong. Jadi kedekatan itu kepada Ibrahim, juga kedekatan kepada Rasulullah SAW tidak diukur dari segi nasab atau keturunan. Ya. Kalau agamanya benar, akidahnya lurus Islam, amalannya itu seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, juga amalnya sama dengan Rasulullah SAW, insya Allah kita juga disebut sebagai keluarga Rasulullah SAW. Makanya Nabi berkata kepada Salman Al-Farisi, itu Salman ini aslinya bukan Arab, ya, tapi Persi, ya, Al-Farisi, ya, pakai fa, Farisi itu berarti Persi, ya. Kalau Al-Baris itu namanya Paris. Al-Farisi. Kata Rasulullah, Salman wa min ahli. Dia termasuk keluargaku. Itu bukan Arab itu, ya. Di sekarang ini kita jangan seperti orang Yahudi ini, ya. Menyandarkan kepada Ibrahim, bohong. Tak ngikuti syariat Ibrahim. Seperti juga Nasrani menyandarkan Ibrahim, kata Ibrahim itu adalah Nasrani. Kita ngikuti agama Ibrahim, Nasrani, supaya dapat petunjuk. Nah, orang Islam juga demikian, jangan meniru-niru orang Yahudi. Kami keturunan Rasulullah, disebut Habib, ya, tapi amalannya tidak seperti Rasulullah, ya. Kan banyak amalan tidak seperti Rasulullah, seperti mengadakan Maulud Nabi, ya, itu katanya cinta pada Nabi. Justru kecintaan kita pada Nabi itu diwujudkan dengan cinta dengan sunnahnya. Manakala sunnah itu tidak mengajarkan kita memperingati atau merayakan kelahiran beliau, yaitu dibenci oleh Rasulullah, termasuk bid'ahnya. Jadi jangan sekedar menyandarkan diri, bernasabkan pada Rasulullah, tapi amalannya tidak dekat. Jadi sekali lagi, kedekatan itu bukan dari segi nasab, tapi kedekatan itu dari ajaran, dari akidah, ya. Kita akan disebut sebagai keluarga atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang itu katanya bisa dapat petunjuk. Seperti orang Yahudi ini, ikutilah agama Yahudi, kau akan dapat hidayah. Ikutilah agama Nasrani, kau akan dapat hidayah, kan gitu. Begitu juga kelompok-kelompok Islam, ikutilah kami yang benar, ya. Padahal amalannya adalah bid'ah, ya. Sampai tokohnya sendiri itu mengatakan, jangan sampai saya disebut orang Syiah, kata tokohnya gitu, bahwa peringatan Maulud itu yang katanya menyandarkan diri pada ajaran Rasulullah, padahal itu bohong, nggak ada. Kata tokohnya, nggak perlu saya sebutkan, ya, bahwa yang mengadakan Maulud Nabi itu pertama kali adalah kelompok dinasti Syiah Fatimiyah di Mesir. Nah, itulah yang kemudian ngaku-ngaku, maka disebut dinasti Fatimiyah, ya, dinasti Fatimiyah yang anaknya putri Rasulullah SAW. Itu bohong, itu Syiah itu, ya. Namanya Syiah
Qoromitoh. Nah, itulah diakui sendiri tapi dilanggar sendiri. Iya kan? Itu oleh tokohnya. Jadi ini peringatan ini ya, jangan hanya yang disalahkan itu orang Yahudi, Nasrani. Kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti Yahudi dan Nasrani menyandarkan kepada Ibrahim karena nasab keturunannya itu dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, itu. Sampai turunannya itu agamanya Ibrahim itu Islam, kok menjadi Yahudi Nasrani. Nah, kita jangan mengikuti mereka ya, mengaku Islam bahkan mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi ajarannya itu tidak dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi itu iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi itu pecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatil Nasara, orang Nasrani itu pecah menjadi isna wa sab'ina firqah, menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Orang-orang Islam umatku itu akan pecah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok yang selamat, yaitu orang-orang Islam, di mana kata Nabi, ana alaihi wa ashabi. Ketika ditanya siapa yang selamat itu ya Rasulullah, yang selamat itu adalah firqatun najiyah. Yang selamat kata Nabi, orang yang berpendirian seperti aku dan para sahabatku yang berpijak di atasnya. Jadi jangan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, menyandarkan para nabi, sementara ajarannya tidak dekat ya. Ajaran justru bersumber dari selain Islam, dari selain petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari ayat tadi itu, ayat 136, kata ulama itu juga mengajarkan penegasan bahwa orang yang mengingkari kenabian dari salah seorang nabi itu menjadi kufur. Terus ini pengumuman bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Kemudian di ayat 137 kata Allah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka itu beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah Allah As-Sami, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kata Allah, seandainya ahli kitab ya beriman kepada semua Rasul, termasuk di dalamnya itu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada semua kitab yang turun termasuk Al-Quran, maka itu jaminan untuk kebaikan mereka. Allah menyebutkan jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, ngukurnya itu untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa mereka orang-orang dapat petunjuk hidayah dari Allah, ukurlah jika mereka itu beriman kepada apa yang kamu imani. Jadi seperti imannya para sahabat, di mana para sahabat beriman kepada semua para nabi dan rasul dan beriman kepada semua kitab yang turun sebelum Nabi Muhammad, lebih-lebih yang khusus kepada Rasulullah SAW,
berarti mereka itu termasuk orang yang dapat hidayah. Di dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah, fa in aslamu faqadih tadau. Jika mereka itu sudah Islam, berarti sudah dapat hidayah, ya. Jadi kalau masih Yahudi, masih Nasrani atau agama selain ahli kitab, ya, yang lain Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Nah, ini sudah di luar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sampel, ini contoh, ya. Dulu orang Yahudi ngukurnya adalah seperti imannya para sahabat Rasulullah SAW, amaliyahnya juga seperti para sahabat, baru itu termasuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu berkata, saya tidak perlu masuk Islam. Ya, dia Nasrani. Saya tidak perlu masuk Islam, pasti selamat asal tidak mengatakan bahwa Isa itu Tuhan. Ya. Oh, nggak bisa, Mas. Saya gitu kan. Karena Rasul bersabda, wallahi demi Allah, ya, yang jiwaku di tangannya, annal yahuda wan nasr hadil ummah yahudi wan nasrani, sesungguhnya umat ini Yahudi atau Nasrani, dan dia summa matu, kemudian mereka mati, walam yu'min bima ursiltu bihi, tapi tidak beriman kepada risalahku yang aku bawa ini, kata Rasulullah, kanat min ashabil jahim, pasti dia itu berada di dalam neraka jahim, ya. Jadi Islam ini satu-satunya, ya, nggak benar. Nah, kita ini kemudian dibelokkan, ya. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka itu berada di dalam fi syiqaq, perpecahan. Jadi kalau tidak Islam dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menambah-nambahkan itu membuat perpecahan. Kan sekarang kan terbalik. Kalau seorang mau meluruskan ini bukan ajaran Islam, bukan sunnah Nabi, ini bid'ah, ya. Tujuannya apa? Ini membuat perpecahan. Kan gitu. Ya, yang tauhid, yang ikuti sunnah dianggap membuat perpecahan. Padahal sesungguhnya membuat perpecahan itu karena tidak Islam. Yang kedua, karena tidak mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau orang tidak mengikuti tuntunan sunnah Nabi, membuat sendiri, nah, pecah sudah. Terus buat lagi, pecah lagi, ya. Buat yang berbeda dengan aturan Rasulullah, nah, tambah lagi perpecahan itu, syukok, pecah, ya. Jadi makanya Yusuf Qaradawi dalam bukunya Antara Sunnah dan Bid'ah itu, dia mengatakan di antara penyebab perpecahan, rusaknya persatuan Islam karena bid'ah dhalalah, karena urusan bid'ah itu menambah-nambah dari ajaran Islam. Kalau sudah menambah satu kelompok, nah, jadilah di sekte, ya, di sekte baru. Nah, itu yang membuat perpecahan, bukan yang meluruskan. Yang meluruskan dianggap membuat perpecahan atau disebut Wahabi. Nah, biasanya gitu. Maka ya sering terjadi pada saya juga, ya. Hanya saya jawab dengan syair, ya. Jawab dengan syair, tak perlu Quran, ya. Saya mengatakan, mengutip syairnya Syekh Jamil Zainu di dalam bukunya Firqatul Najiyah, in kana tabi'a ahmada mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahhabi. Kalau hanya kami itu mengikuti Ahmad, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak menambahkan, tidak mengurangi, lalu disebut mutawahhiban, dianggap sebagai Wahabi, fa anal muqirru bi annani wahhabi. Saksikan saya memang Wahabi, mau apa? Ya,
Itu nggak apa-apa. Dan itu satu celaan loh. Itu penghinaan loh, hati-hati loh. Nggak ada orang mendirikan madzhab Wahabi, itu nggak ada. Ya, itu nama Allah itu buat pelecehan. Al-Wahhab, Maha Pemberi itu Allah, disematkan untuk kejelekan. Haram, ya, diharam itu, membuat perpecahan itu. Ya, berhati-hati. Kadang disebut juga Muhammadiyin, saya enggak apa-apa. Pancen Muhammadiyah kok. Ya. Muhammadi. Nah, itu bersandar asalnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu orang keliru menuduhnya itu Wahabi. Padahal namanya dia itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya itu Muhammad. Ya. Mestinya kelompoknya disebut Muhammadi. Nah, keliru akhirnya nama Allah yang disematkan Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhabnya tuh nama ayahnya. Orangnya tuh sendiri Muhammad bin Abdul Wahhab. Mestinya kelompoknya Muhammadi. Nah, gitu. Keliru, ya nggak apa-apa. Anugerah juga itu nama Allah yang Maha Memberi. Ya. Jadi, saudara sekalian, ini sudah belum ya? Nah, teruskan sedikit. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah. Siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Maksudnya ini sibghatallah, inilah agama Allah, ya, Islam, dan inilah jalannya dengan Quran dan Sunnah. Punya spesifikasi, celupan ini. Atau sibghah itu cetakan. Jadi kalau sudah Islam itu, ya, tidak akan berbaur dengan yang lain. Punya yaitu keistimewaan, ya, punya ciri-ciri yang khusus yang tidak berbaur, sudah dicetak kayak celupan. Siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kata Allah, adakah yang lebih baik daripada petunjuk Allah? Ada yang lebih baik dari agama Allah selain Islam ini, ya. Jadi siapa yang bersifat dengan petunjuk Allah, sudah dicetak celupan Allah ini, niscaya di antara umat Islam itu akan memiliki sifat yang jujur, yang berbakti, yang suka menyambung silaturahim. Kemudian dia juga punya sifat berjihad, punya sifat sabar, dan juga tawadhu, rendah hati yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi ini sibghah di antara ciri-ciri umat Islam, yang di antara amanah, ya, amanah. Jadi Islam itu disebutkan di ayat tadi itu yang dibawa oleh Ibrahim, hanifan, lurus, ya, berakidah lurus. Jadi celupannya itu sangat jelas. Karena itu al-haq bisa membedakan dengan yang batil, ya, bukan subuhat yang campur aduk. Itulah Islam, ya, yang sejak Nabi Ibrahim syariatnya diteruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman, umatnya ini sama, walaupun bajunya berbeda, tapi akidahnya, amaliyahnya itu sama. Itu namanya celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waman ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Sudah dicetak umat Islam itu sedemikian rupa. Jadi menjadi kelompok yang benar serta ciri-cirinya selalu berpegang teguh dengan kitab Allah, Quran, dan Sunnah Nabi SAW, dan tidak pernah mendahului di bidang agama, tidak pernah mendahului Allah dan Rasulnya, ya, di dalam perkara akidah dan ibadah. Itu cetakannya begitu, ya, nggak boleh ditambah-tambah. Ini saya kira cukup. Sudah masuk Isya, ya? Ya. Kita doa, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.